Memang semua gunung itu banyak mistisnya, itu tergantung kitanya. Memang dunia lain itu ada, Mm-mm. kita mempercayai. Ya, mohon maaf ya, gue muslim, itu ada di rukun iman. Iya. Pendaki yang hilang atau tersesat karena si pendaki itu. Untuk perempuan datang datang bulan katanya dilarang. Ya, Kenapa itu? sebenarnya begini ya. Untuk mengatasi misalkan masalah naik gunung dengan orang-orang indigo itu bagaimana gitu caranya? Kadang kan mereka bikin panik teman-teman yang lain. Pertanyaan bagus. Misalkan kalau misalkan ada yang bawa jimat kayak gitu itu berpengaruh ya Nah, untuk naik gunung? ini ya, istilahnya gini nih, gue analogika lagi. Uh-uh. Secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi dalam season yang tanya jawab bebas lah ya. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istilahnya spesial ya, mungkin spesial. Dan sebagian mungkin udah pernah lihat dengan beliau, namanya Bang Heru Survival. Ya Bang Heru Survival ya. Jadi gimana kabarnya malam ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di acaranya Albert Adventure Channel. Mudah-mudahan ya berkelanjutannya nanti ada acara-acara selanjutnya. Gitu. Amin. Jadi saya mau tanya-tanya, ini kan Bang Heru ini kan terkenal dengan Heru Survival. Berarti untuk survivalnya mungkin di hutan ya? Iya. Belajar survival di hutan, nggak belajar survival di kota? Itu kalau survival di kota mah itu bagaimana kita menjalani kehidupan. Apalagi sudah berumah tangga itu beda lagi. Oh beda lagi. Dan itu tantangannya lebih berat dibandingkan kita di hutan. Karena ya itu problema rumah tangga pasti. Dan itu harus kita lalui. Iya. Bang Heru Survival ini sejak dari kapan senang istilahnya mendaki gunung atau jelajah-jelajah masuk gunung? Gue itu mendaki gunung dari tahun 89 waktu pas lulus SMA. Dan waktu itu di SMA gue juga dulu ada namanya mungkin kalau dibilang Kesis Pala ya. Tapi gue tidak ikut, cuman ya hanya dari tahun 89 masih hobi-hobi aja. Masih hobi-hobi dan gue begitu mulai seriusnya di tahun 92. Gue ikut mendirikan organisasi Mapala di kampus gue. Mapala di kampus. Sebagai apa nih Mapala? Sebagai karena gue dengan teman-teman ya karena mendirikan ya kita sebagai pendiri. Oh, keren. Dari pendiri. Sampai sekarang gue sudah menemukan penerus-penerus gue. Ya, penerus gue udah menemukan memang dalam suatu organisasi itu biasalah kalau ada nama pergantian. Yang penting kita satu alma mater. Iya. Dari kata survival ini, Bang Heru ini memang otodidak belajar bersama teman-teman kawan-kawan atau gimana nih awalnya? Survival itu sebenarnya ini ya, sebenarnya bukan nama asli gua. Jadi yang nama itu mah kalau gua kan mungkin dibilangnya itu nama panggung ya. Karena memang kerjaan gua tuh aslinya itu fotografer profesional. Nah, itu nama itu diberikan julukan oleh mentor gua karena dulu gua pernah hilang di Gunung Tambora. Wow, pernah hilang di Gunung Tambora? Ya tersesat lah, bukan hilang, tersesat. Sendiri atau bersama kawan-kawan yang lain? Bersama kawan-kawan yang lain. Itu sudah gue ceritakan di channel lain tentang tersesat di Gunung Tambora. Iya. Jadi mitos dan faktanya gini, katanya hilang itu karena goib atau memang kita yang salah jalur? Nah, kebanyakan para pendaki hilang itu bukan, ya jadi gini ya, gue mau luruskan. Jangan kita salahkan alam. Pendaki yang hilang atau tersesat karena si pendaki itu 80, mungkin 90% dia hilang, tersesat dari individualnya. Karena kenapa? Banyak penyebabnya. Dia tidak menguasai teknik mendaki gunung, dia tidak tahu cara survival, terus dia ditinggalin temannya, terus ada badai ada kabut dia tembus aja, jalan terus tiba-tiba tergelincir terpleset masuk ke jurang seperti itu. Banyak.
ini kan mulai sekitar tahun 90-an ya. Mungkin tahun 90-an itu trekkingnya itu memang sudah terarah atau memang kita masih babat jalur? Nah, di tahun-tahun 90-an memang waktu itu gunung-gunung khususnya di Sumatera maupun Jawa memang jalurnya masih rapat, tidak seramai kayak di sekarang. Oh iya. Dan kita memang ada yang kita babat, tapi kita bukan menebang ya. Iya. Ada jalurnya tertutup. Masih rimbun karena sama jarang didaki. Iya. Nah, seperti itu. Kenapa sih banyak pendaki hilang, tersesat, nggak sampai? Ada, gue lihat di beberapa YouTube. Kenapa sih orang demen banget ngevideoin, maksudnya di Gunung Lawu? Dia lagi buka baju, terus Oh, yang gulung-gulung itu yang waktu kejadian kenapa tahun nggak ditangkap diamanin? Kok divideoin? Iya. Tuh. Salah. Seharusnya ditangkap diamanin. Itu kemungkinan itu tidak jadi apa-apa. Kenapa dibiarin? Itu yang gue lihat. Terus ada lagi yang di mana? Di Gunung Cikuray. Cewek ditinggalin sama temennya, cowok semua lagi. Dan cewek itu belum pernah naik gunung. Itu di mana otaknya, di mana alamnya? Iya. Itu, Banyak nah, memang. itu karena ditinggalin sama temennya. Makanya kalau mendaki gunung itu kebanyakan yang hilang tuh bukan pas saat mendaki, pas saat turun. Kenapa? Karena energi itu udah habis. Karena pengen lari, pengen buru-buru sampai ke base camp. Nah begitu ada kabut tebal, ada cuaca buruk, diterabas lah. Dia nggak lihat tuh jalur. Kepleset masuk jurang, nggak tahu, hilang. Jadi ini gue mohon maaf ya, gue agak luruskan, tidak mungkin makhluk astral ngumpetin sosok manusia. Bagaimanapun kita manusia paling sempurna, ciptaan Tuhan. Yang ada ialah karena keteledoran. Iya memang. Ya soalnya kalau misalnya ada di daerah mana kuncen, bilangnya gini, Mas kalau ketemu kabut jangan jalan, diam aja. Udah ikutin aja, diam aja. Iya. Diam aja, diam. Paling setengah jam, iya, tunggu kabutnya selesai, baru kita jalan lagi ya. Karena itu kalau malam jangan memaksakan, ya udah, ya jangan turun. Dia dulu tunggu cuaca mereda, ya gitu aja. Paling enak kita bawa porter atau guide orang situ, itu lebih safety. Lebih paham kali ya situasinya. Sekarang pada so tahu. Iya, memang. Sekarang begini nih, ada kasus yang di Bondowoso, Torik, Abang Torik, jatuh di Gunung Piramid. Iya. Itu kan setelah operasi SAR itu ditutup, tidak ditemukan kan? Ada mengatakan mitos, wah diumpetin oleh sesosok makhluk astral di daerah situ. Akhirnya dari tim Mapala ya dari timnya yang perhimpunan itu, dia pingin mencari lagi, dia minta izin sama orang tuanya, dia bikin perhitungannya sangat akurat dan sistematis, ya kan ternyata ketemu, dan ternyata aku di pohon. Mistisnya di mana? Kenapa tidak bisa ditemukan? Karena waktu itu tim SAR terkendala cuaca buruk ya. Itu kan mereka tim SAR juga harus memikirkan keselamatan diri masing-masing juga, tidak membahayakan. Ini istilahnya tim SAR kesasar ya. Masa tim SAR di SAR kan nggak lucu ya kan? Gitu. Jadi mesti harus benar-benar safety ya, jangan dianggap cuma main-main di mall. Kalau main-main di mall kan kalau kesasar juga ada security, ada segala macamnya kalau di hutan. Iya. Terus ada lagi misalnya mitos dan fakta di gunung apa, misalnya Lawu atau apa, gue lupa ya. Misalnya Gunung Arjuna nggak boleh pakai baju merah. Iya. Nah, sekarang itu bukan masalah baju merahnya. Ternyata apa yang diperbuat? Misalnya, ternyata baju merah ini tersasar apa? Ternyata yang pendaki ini berbuat mesum di gunung. Udah kena. Bukan bajunya. Kenapa sih nggak boleh pakai baju hijau? Tersamar dengan hijaunya. Iya, dengan hijaunya pohon. Ya itu. Jadi, ya gue nggak begitu suka kalau gunung, wah jangan naik gunung ini, angker yang enggak lah, gunung diri kita. Misalnya contoh, jangan lewat kuburan ini, angker tuh. Gue lewat, bener. Anak muda pacaran minum angker bir. Angker di mana? Udah nggak angker. Ada angker soalnya. Minum angker bir. Terus banyak juga yang pakai narkoba. Jadi orang udah nggak ada takutnya sekarang. Iya. Sekarang aparat menyisir kuburan untuk merazia orang-orang pemakai narkoba. Kalau untuk misalkan dari sekarang ya,
katanya naik gunung itu untuk perempuan dan datang bulan katanya dilarang. Iya. Kenapa itu? Sebenarnya begini ya. Kalau perempuan itu haid, Ya. otomatis kalau kena haid itu kondisi fisik sangat lemah, ya kan? Dan haid itu kan itu darah kotor. Mitosnya. Mitosnya kan. Darah kotor itu disukai oleh makhluk astral. Dan memang disarankan jangan mendaki. Karena membahayakan juga, karena fisik lemah, ya kan? Kalau fisik lemah itu kan gimana ya, kalau lemah itu kan kadang-kadang kita nggak selera makan. Ya terus akhirnya ini secara ilmiah ya, gue terangin. Sorry. Nah, asupan dioksigen juga kurang. Akhirnya bisa berhalusinasi dan akhirnya energi itu negatif masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Tapi emang kebanyakan kalau untuk perempuan lagi haid janganlah, ditunda aja dulu. Sekarang gitu ya, saya kan sering dengar, sering baca di Facebook atau Instagram gitu ya tentang pendakian-pendakian yang banyak yang hilang, terus hipotermia atau pokoknya ya masalah-masalah di gunung lah. Kira-kira dulu sama sekarang itu gimana? Kalau dulu ya dulu gue dengan teman-teman itu mempunyai prinsip. Jangan meninggalkan teman dalam keadaan sakit. Misalnya kita naik berempat, turun berempat. Misal di pertengahan jalan ada badai atau mau cuaca buruk, kita tidak melanjutkan pendakian. Kalau saya lebih mendingan turun, karena gunung itu nggak kemana-mana. Suatu saat kita akan mendaki lagi. Iya. Nah, untuk mengenai hipotermia itu suatu keadaan di mana seseorang kehilangan mengalami penurunan suhu tubuh yang sangat ekstrim. Iya. Karena suhu tubuh manusia paling ini kan 37-38 normalnya. Nah, kalau mendaki gunung itu memang disarankan kalau kita mendaki ya dengan orang berpengalaman atau dengan guide terporter. Itu terjamin. Dan gue lebih suka kalau misalnya gue nih ya udah sering naik nih, bisa gue naik gunung lagi. Ya gue nggak mau susah. Ya gue pakai jasa porter guide. Iya, yang penting gue safety, aman, dan gue nggak mau tahu. Yang penting aman, kita nikmati perjalanan, kembali pulang selamat. Dan berarti begini nih, kembali pulang selamat. Ya kalau kembali ke base camp dalam kaki patah atau keselio mah bukan kembali dengan selamat, kembali pulang dengan selamat. Itu yang lebih penting. Sehat, selamat. Iya, itu lebih penting. Puncak adalah bonus. Iya. Berarti nggak penting ya puncak itu, yang penting keselamatan, kesehatan. Iya. Kira-kira nih dari berbagai tempat gunung yang pernah dikunjungi itu kita menggali mistisnya ini yang paling berkesan itu mistisnya itu di gunung mana? Memang semua gunung itu banyak mistisnya, itu tergantung kitanya. Memang dunia lain itu ada. Kita mempercayai, ya mohon maaf ya gue muslim, itu ada di rukun iman. Iya. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Tetap kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta raya ini. Tapi selama kita mendaki sesuai dengan prosedur, mentaati peraturan. Jadi ini ada 3 nih yang sampai sekarang gue pegang sangat erat banget lah. Mungkin 4 ya. Dilarang mengambil apapun kecuali gambar, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dilarang membunuh apapun kecuali waktu, sama keempat itu ialah dilarang vandalisme, coret-coret, batu, pilok-pilok, ya itu nggak boleh. Seperti itu. Insya Allah kalau kita mentaati itu tidak terjadi apa-apa. Dan kita harus mematuhi adat istiadat yang ada di tempat itu. Kadang-kadang kan adat istiadat di tempat itu kan peraturannya tidak tertulis. Ya misalnya kalau buang air yang sembarangan, ya iya. Seperti itu. Jadi kalau gua analogikan, kenapa sih gitu? Kalau buang air sembarangan, kalau naga ini, ya sama aja kalau kita di kehidupan nyata. Ya, contohnya kalau kita kencing di tempat orang, kalau nggak teriakin, "Woi jangan kencing di sini," "Woi jangan buang sampah di sini," ya sama mereka. Begitu pun mereka yang di sana sama, seperti itu. Terus kalau untuk mistisnya nggak ada yang? Oh yang itu,
Kalau yang menurut lo yang ini ya, yang paling pengalaman gue sih. Iya, Gila. yang paling gila lah. Ada lah ya. Ada yang udah gue cerita di channel lain udah ada. Argo Puro pertama tuh. Kedua Merapi. Ketiga Gunung Depo. Iya. Keempat Gunung Slamet. Kelima Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Jadi gini, gue nggak semuanya gue mendaki gunung kena itu enggak. Jadi gue udah sebut sami, gue udah dari mendaki gunung dari Aceh sampai Papua. Nggak semuanya gue mengalami pengalaman seperti itu. Kalau Loser pernah? Pernah, Loser pernah. Kan pernah ada kejadian apa gitu di Loser? Nggak ada? Tidak ada yang banyak mah hewan buas seperti harimau Sumatera itu. Iya kan katanya mitosnya di sana di Loser itu ada makhluk-makhluk yang masih apa yang kecil-kecil itu yang kerdil-kerdil. Oh itu, iya. Kurcaci. Tapi gue tidak menemui. Oh memang ada ya di sana? Itu bukan, ada yang bilang di Loser juga ada yang paling banyak mah dibilang di Kerinci. Oh Kerinci juga? Kerinci, ya dibilangnya itu Uhang Panang. Terus kalau di Gunung Sibayak dibilangnya si Umang. Saya kan punya beberapa teman yang indigo gitu. Untuk mengatasi misalkan masalah naik gunung dengan orang-orang indigo itu bagaimana gitu caranya? Kadang kan mereka bikin panik teman-teman yang lain. Pertanyaan bagus. Ini waktu itu gue pernah gue udah 20 tahun tidak mendaki gunung, terus gue mendaki gunung di tahun 2019, tahun kemarin. Gue mendaki ke Gunung Prau dan Gunung Papandayan. Paling beda-beda 3 bulan 4 bulanan. Gue udah bilang sama yang ini, anak-anak ini. Kita mendaki gunung, kita bawa orang yang ikut open trip kita. Jadi gue minta sama teman-teman, kalau lo melihat seperti itu, lo diem aja. Karena dengan lo ngoceh itu akan menimbulkan kepanikan dan mengganggu psikologis mental kepada para peserta pendakian gunung kita ini. Jadi attitude dijaga. Iya. Ya, nikmatin aja jalan. Nggak usah berkata ini. Lo jalan aja, lo fokus. Dan jangan bengong, ngobrol aja seperti biasa. Seperti itu. Dan memang alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa gue ke Gunung Prau, ke Gunung Papandayan. Malah teman gue ke Semeru. Udah ramai sekarang gunung, udah banyak warung. Iya, memang udah banyak warung. Udah kegusur kali. Iya kan? Kegusur. Iya, kegusur. Pokoknya udah nyaman lah. Yang penting punya banyak uang, bisa naik gunung. Iya. Nggak perlu bawa logistik banyak-banyak kan? Yang paling sekarang yang susah gue hilangin, belum ada ajimat yang bisa menghilangkan itu namanya setan gepeng. Apa tuh? Ya itu handphone. Iya kan, kalau anak gue udah liat handphone, udah gini, udah main Mobile Legends atau apa, dipanggil orang tuanya, nggak nge. Udah dengar ini, ada pada budek. Udah. Itu. Belum ada tuh agen-agen yang sanggup memusnahkan. Memusnahkan, iya. Gadget itu. Susah. Jadi gini aja, kalau ini gue ambil positifnya gini ya. Gunung itu semuanya ada mistisnya. Tapi selama kita berbuat baik ya, mentaati peraturan, itu tidak ada apa-apa. Memang waktu gue mendaki gunung itu banyak gangguan atau teror karena ada sebab akibat. Ada teman gue ngambil ada yang bawa jimat, ada yang ngambil benda pusaka, ada yang kencing mungkin sembarangan, ada yang apa, banyak itu ada sebab akibat. Misalkan kalau ada yang bawa jimat kayak gitu itu berpengaruh ya? Nah, untuk naik gunung. Ini ya, istilahnya gini nih, gue analogikan lagi secara kenyataan. Jadi nih, gue pertama ke rumah lo, gue bawa bodyguard. Kan lo bilang, lo ngapain sama gue, santai aja bro. Ngapain lo bawa pengawal? Kan istilahnya lo ngajakin berantem. Begitupun mereka yang di sana. Gue terima lo dengan baik, lo bertamu di tempat kita, ngapain lo bawa? Ternyata mereka, ya mohon maaf, mungkin preman-preman gesek kan. Seperti itu. Oh iya. Ya, seperti itu analogikanya. Ya. Tapi kalau misalkan bukan misalkan dari jimat, mereka misalkan ada yang istilahnya untuk leluhur-leluhur mereka yang mendampingi itu gimana tuh? Ada nggak sih memang sebenarnya? Memang ada, tapi tergantung yang si orang ini. Selama dia bisa menjaga adat dan etika dan sikap, selama itu tidak ada. Itu banyak sebab. Ya mungkin dalam hati dia gimana ya? Mungkin atau menantang atau apa ya, itulah terjadi seperti itu. Makanya di dalam gue pendakian gunung tuh gue harus mensugesti diri gue dan mensugesti teman-teman gue, lo tetap positif, nikmatin di jalan, fokus,
Jangan berpikir macam-macam. Seperti itu. Karena gangguan-gangguan itu terjadi karena ada sebab akibat. Entah lo metik bunga lah, entah lo nyampah lah. Seperti itu. Tidak ada gangguan selama kita berpikir positif dan ikuti adat istiadat di tempat itu. Iya. Kayak misalnya gini nih ya, Gunung Slamet. Iya. Kenal pos 4 Samarantu. Gue pernah ngecamp di situ. Karena waktu itu kondisinya penuh. Tidak ada Samarantu, berani ya. ngecamp di pos 4 Samarantu. Gue Iya. ngecamp Lewat jalur Bambangan ya, kalau? Bambangan. Memang penuh, pos 5 pakai HT. Gimana bro? Pos 5 penuh, pos 3 penuh, 5, 6, 7 penuh. Ngecamp biasa aja. Memang ada sekelabatan, tapi ya udah, ya kita ikutin aja. Ya itu kan nggak di gunung, di tempat biasa juga kan kadang-kadang kan banyak. Ya. Untuk kitanya aja, kita mindset diri kita. Selama yang penting kita buat kesibukan, jangan bengong. Kamu tuh jangan bengong. Dan harus makan. Karena kenapa? Itu ada ilmiahnya. Perut lo kosong, Iya. asam lambung. Lo nggak isi makanan, masuk ke otak. Asam amino. Di otak kekurangan oksigen. Ya kan akhirnya halusinasi dan energi negatif itu masuk ke dalam tubuh yang lemah. Tidak ada asupan makanan dan oksigen di dalam otak dan perut. Kan katanya Gunung Salak itu gunung yang paling mistis. Iya, Benar apa enggak itu? iya. Jadi saya tuh bertanya-tanya, sedangkan kan gunung-gunung yang lain kan banyak, misalkan kayak Loser, kayak mungkin ya pokoknya banyak lah di Indonesia. Tapi kenapa Gunung Salak yang dibilang mistis? Di Gunung Salak itu banyak mako-mako. Terus kalau secara dunia penerbangan itu ada medan magnet yang sangat tinggi. Segitiga itu ya? Iya. Medan magnet ya, magnet bumi ya. Jadi pesawat yang melintas, komputer akan mati dan jatuh. Katanya begitu, katanya. Tapi pernah nggak ngalamin? Gue 14 kali naik Gunung Salak, jalur mulai Pasir Rengit, Cidahu, Cimelati, Parung Kuda. Satu lagi jalur mana gue lupa. Memang ada kayak gitu, tapi kan gue tidak diteror. Dan kita tetap waktu itu tetap fokus. Iya. Tetap ya biasa aja. Tidak mulut sompra, sampah kita buang turun, ya kan? Terus kita jaga etika, terus kita tidak ya nggak macam-macam lah. Waktu itu ya, tapi ya memang waktu itu gue sama rombongan, ya memang kita harus sepakat tetap fokus dan konsentrasi, dan yang macam-macam udah gitu doang, aman. Ini maksudnya macam-macam ini yang seperti apa? Ya mulai sompral, berbicara jorok. Tapi kadang-kadang ya yang pernah saya pengalaman gitu, teman-teman itu yang misalkan sekarang yang musik yang kencang, Iya. mulut yang teriak-teriak atau yang gimana, itu gimana sih menurut Bang Heru ini yang istilahnya udah lama lah di dalam dunia pendakian ini? Gini aja, logika. Kalau rumah lo lagi santai lagi ngobrol sama teman lo, tiba-tiba yang orang sebelah atau gimana berisi depan rumah lo, kita ngobrol santai di rumah lo nih, apa lo nggak marah itu orang? Apa lo nggak lo tipukin apalagi main motor? Begitupun dengan mereka yang tak terlihat oleh mata kasat kita. Sama, buang sampah sama juga. Padahal itu tempat sampah umum. Teman gue saudara gue datang buang sampah di sebelah, dimarahin, lo anak mana lo buang sampah tempat sampah. Nah, seperti itu. Iya sih. Sama. Udah analogikanya di kehidupan nyata kita. Sama, mereka juga begitu. Mereka tidak suka tempatnya dikotori. Sama. Jadi mungkin intinya ya gimana ya, kalau sebenarnya gunung itu sebaiknya itu memang didatangi pendaki atau memang biarkan tidak didatangi oleh manusia? Sebenarnya gunung itu memang ya begitu aja, mau hujan, badai, apalah, kabut tebel, topan, angin puting beliung ya begitu-gitu aja. Cuman kita yang manusia yang merusak. Sebenarnya merusak ya, pendaki itu merusak ya, bukan mencintai ya? Kalau gue bilang yang dinamakan pencinta alam itu bukan pendaki, petani. Petani, iya. Yang nanam-nanam, yang merawat. Iya, merawat alam. Iya, merawat alam. Kalau menurut gua, iya, mohon maaf sama. kalau kata-kata gua salah. Iya, saya sepaham. Itu, ini merawat alam ya, orang-orang desa, dia menanam pohon, dia menanam apa, Iya. ya kan, bertani. Itu mereka yang dinamakan mencintai Cinta alam. alam, iya.
Berbeda dengan pendaki ya, penikmat. Ya karena ya ini juga karena ya, mungkin sekarang udah medsos sudah banyak ya kan orang narsis atau apa. Kadang-kadang ya mungkin tadi yang lo bilang mungkin mulut udah enggak tapi mereka main musik gede ya, sama juga. Ya mereka juga sana juga nggak suka diberisikin. Believe it or not, percaya atau tidak. Kenapa pohon? Pohon besar di suatu tempat di lingkaran kain. Oh, itu seperti di Bali mungkin ya? Ya seperti itu ya, di Bali juga Tapi banyak. di Salak juga masih ada. Ada, terus ada ini, ada mungkin ada sesajen atau gimana. Itu biar ternyata pohon itu pohon langka. Pohon langka sekali. Biar orang tidak ada yang menebang. Nah, gue setuju dibilang pohon itu ingin tema iya. Tapi ya itu buat menjaga tangan-tangan jahil. Itu gue setuju. Jadi bukan karena ada apa-apanya gitu. Jadi gini misalnya ya, gue baca buku Malam Desa Jenderal Sudirman. Suatu ketika dia bilang begini sama prajuritnya, ambil, kamu masuk ke gua itu ambil, ada senjata, amunisi, tentara Belanda. Si prajuritnya nggak mau, karena di depan gua itu dipasang sesajen, bikin angker. Kira kesal lah Panglima Sudirman. Masuk ke dalam, udah, akhirnya dapat amunisi. Karena udah ditakut-takuti. Itu. Karena kita sudah biasa ditakut-takuti. Memang seperti itu mah ada. Memang ada ya. Ada, tapi kita mempercayai. Tapi kita tidak boleh memutuskan. Iya. Tetap kita percaya pada Tuhan kita, Tuhan menciptakan kita. Kita manusia paling sempurna. Cukup sekian sampai di sini perbincangan kita dengan Bang Heru Survival. Semoga dapat pelajaran gitu, dapat pelajaran yang dapat dipetik hikmahnya atau gimana-gimananya. Intinya jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang mistis. Memang mistis itu ada, tapi jangan terlalu difokuskan. Kembali lagi ke diri kita masing-masing, pikiran kita masing-masing seperti apa, dan jaga etika sopan santun di saat kita masuk ke tempat orang lain. Misalkan dengan ucapan salam, atau mungkin ya yang gimana lah, selayaknya kita bertamu ke rumah orang lain ya. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari kami tim Albert Adventure, mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.